kembali bersama saya, Mas Rida, di acara obrolan santai bermanfaat. Baik saudara, sahabat Bayangkara, dimanapun Anda berada, kali ini topik yang mau kita angkat itu judulnya gak beda jauh dari kepolisian. Yang pasti narasumber kita kali ini adalah yang sudah pernah tampil bersama dengan kita, pernah ada bersama-sama dengan kita. Mungkin Pak Supri silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Supriyanto, kemudian pangkat saya Kompol, kemudian jabatan saya Kasubit Dokpol Bidokes Polda Riau. Namun hal spesifikasinya kita selalu sering lihat tidak terlalu jauh dari kamar jenazah seperti itu. Demikian. Ini sebelum masuk ke topiknya ya nih Pak ya. Gimana? Tadi katanya jabatannya itu Kasubit Dokpol. Jangan disingkat dong Pak. Nih sahabat-sahabat Bayangkara tuh nggak ngerti itu apa tuh Kasubit Dokpol itu. Mungkin lebih jelas gitu loh Pak. Baik, Kasubit Dokpol itu adalah singkatan dari Kepala Subbidang Kedokteran Kepolisian. Nah, di kedokteran kepolisian itu kan ada 3 subunitnya. Di antaranya adalah unit kedokteran forensik, kemudian unit kesehatan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah unit disaster victim identification. Seperti itu. Bahasa kerennya DVI ya Pak. Ya? Betul. DVI. Jadi ini kita mungkin ini Mas sahabat-sahabat kita yang ada di luar ya Pak ya, sahabat-sahabat kita yang di luar itu mungkin gambarannya itu kalau dibilang forensik ya, forensik, kedokteran forensik katanya gitu. Itu kan pasti kisarannya otopsi. Iya, betul. Padahal sebenarnya forensik itu kan bukan hanya otopsi itu. Bisa dijabarkan nggak Pak, forensik itu apa aja itemnya gitu? Oh gitu. Jadi secara definisi ilmu kedokteran forensik itu adalah gabungan dari beberapa ilmu kedokteran yang mana digunakan untuk kepentingan hukum dan peradilan. Nah, dalam hal ini biasanya berhubungan selalu dengan hal-hal apa saja yang selalu dikerjakan oleh teman-teman, terutama dari sisi penyidikan, terutama dari penyidik-penyidik dari reserse kriminal umum dan lain-lain seperti itu. Itu forensiknya tuh Pak? Iya, betul. Seandainya ini bagian dari forensik tuh apa aja nih Pak? Misalnya kan ada otopsi. Otopsi itu udah tau lah bedah-bedahan tentang mayat itu. Kalau orang awam bilang pokoknya mayat yang dibedah-bedah gitu. Yang lainnya apa gitu? Jadi sebetulnya ilmu kedokteran forensik itu yang kita kenal ada 2, yaitu menangani korban hidup dan yang kedua adalah korban mati. Korban mati. Ya. Untuk korban hidup itu pun dibagi lagi, yaitu kasus misalnya penanganan kasus KDRT, kemudian penganiayaan. Yang ketiga adalah kasus kekerasan seksual. Jadi nih Pak nih, tunggu bentar Pak ya. Kalau ada masyarakat yang dikeroyok, ini kan dikeroyok sama orang. Terus dia ujuk-ujuk ngelapor ke polisi. Itu tugasnya Bapak juga. Betul, berarti. Karena itu penanganan atau menilai luka-luka dari korban yang kita periksa, terutama untuk korban hidup. Seperti tadi saya sampaikan, ada korban kasus penganiayaan, kasus kekerasan seksual, sama kasus KDRT seperti itu. Itu yang lazim sering terjadi 3 hal itu. Walaupun masih ada lagi beberapa hal kasus seperti kasus keracunan dan sebagainya seperti itu. Terus kalau ke kasus untuk anak-anak itu gimana tuh Pak? Anak-anak tuh ada tuh orang tuanya kadang-kadang suka mukulin. Terus ada yang anak-anak di sekolahnya juga suka diapain sama guru-guru atau apa deh gitu. Iya, jadi untuk ilmu kedokteran forensik ini penanganan kasus ada 2, ada KDRT sama penganiayaan, termasuk seksual. Nah, tergantung kita lihat case-nya. Nah, masalah nanti bentuknya itu terserah penyidik. Penyidik itu nanti disesuaikan dengan bentuk surat permintaan yang dilayangkan adalah dalam kasus apa. Seperti yang lazim terjadi adalah 3 hal itu yang sering terjadi. Mau itu anak-anak, mau itu dewasa, mau itu perempuan, mau laki-laki dan seterusnya. Jadi nanti spesifikasinya adalah pada saat penerapan pasal pada proses penyidikan itu sendiri. Nah, tugas kita adalah menginterpretasikan dari temuan-temuan hasil pemeriksaan, baik luka maupun keracunan dan seterusnya. Ya, yang bentuk outputnya adalah dalam bentuk visum et repertum. Hasil tertulis. Betul, berarti ya Pak ya. Karena visum et repertum itulah output yang kita keluarkan dalam bentuk tertulis
yang dalam hal ini sudah dijelaskan dalam 184 KUHP, itu ada dalam bentuk surat seperti itu. Terus gini nih Pak ya, Ya. ini kan ada nih, kita kan ya masyarakat lah ya Pak ya, ada nih suami istri nih kelahi, suaminya emosi keplak, kena tangan, cegujuk-cegujuk ini si istrinya ngelapor itu ke rumah sakit, dia minta divisum. Kalau seandainya tidak ada surat dari polisi, bisa nggak kita melakukan pemeriksaan? Boleh ya. Boleh. Jadi ini sahabat Bayangkara dimanapun Anda berada, ini sudah jelas ya dibilang bahwa jika ada kekerasan di dalam, baik itu terhadap anak, perempuan maupun seksualitasnya, kasus-kasus seksual, sekalipun misalnya nih kadang-kadang kan karena ada karena ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan segala macam lain hal, bisa kita tetap melakukan pemeriksaan. Ya Pak ya. Jadi begini, memang di dalam paradigma lama dan ini memang masih banyak yang belum dipahami oleh teman-teman sejawat di lapangan, khususnya pada tugas medis. Dalam hal ini kadang-kadang orang yang datang atau korban yang datang tanpa membawa SPP itu ditolak untuk lapor polisi. Iya, benar. Ini salah. Oh, salah ya Yang Pak ya. Yang benernya diterima dulu. Dilakukan pemeriksaannya. Pemeriksaaannya dulu akan menjadi suatu data rekam medis dulu. Oh, benar. Masalah nanti ini hasilnya diberikan kepada siapa-siapa itu nanti. Oh, mau dilanjutin apa enggak? Yang penting sudah ada catatan resumenya ya. Catatan dulu. Iya, betul. Kalau sudah datang dari surat permintaan penyidikan oleh penyidik, baru kita keluarkan outputnya apa dalam bentuk surat yaitu visum et repertum itu sendiri. Nah, ini kebanyakan terjadi sering ditolak. Iya, benar. Ini kebetulan saya kan lagi melanjutkan S2 aku, terutama hukum kesehatan ya. Jadi untuk kasus forensik klinik namanya. Ini kan kasus penanganan korban hidup ini adalah kasus forensik klinik. Kalau yang mati beda lagi tuh. Adalah forensik patologi namanya. Benar-benar. Ilmu baru nih Pak. Ilmu baru nih sama saya nih. Iya. Jadi kalau forensik klinik itu khusus penanganan korban-korban yang hidup. Nah, salah satunya ada beberapa paradigma yang kita mau rubah di situ, sesuaikan dengan beberapa literatur yang kita dapatkan bahwa selama ini ada beberapa hal yang memang perlu kita luruskan. Salah satunya misalnya begini, saya ambil contoh misalnya, ada orang kecelakaan lalu lintas, kemudian dia di sini tinggalnya sendiri, karena situasi gawat darurat, tentu dia ke rumah sakit, benar, dioperasi dan seterusnya. Sekarang kalau dia disuruh melapor dengan kondisi begitu mungkin nggak? Ya nggak mungkin benar. Itu salah satu contoh. Nah artinya dia pasti akan melapor setelah dia sembuh dari rumah sakit. Tapi resume di rumah sakit ada catatannya. Jadi, ya benar. Ya namanya visum itu kan bentuk outputnya adalah surat, surat dari hasil pemeriksaan medis. Mau pemeriksaannya pada saat dia datang saat itu, mau dia sebelumnya, atau misalnya 1 bulan, setahun sebelumnya itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting surat permintaan itu dijelaskan. Saya ambil contoh begini, di dalam poin permintaan visum itu dijelaskan misalnya, mohon dikeluarkan visum et repertum berdasarkan pemeriksaan tanggal misalnya 1 Juli 2022. Padahal mintanya hari ini. Itu boleh. Oh boleh ya. Boleh. Karena di redaksi itu sesuai ada buku yang dikeluarkan oleh Prof. Didi Afandi bahwa itu memang nggak ada masalah. Masih bisa diakui. Masih diakui dan saya pun pernah ditanyakan waktu pernah dalam sebuah sidang di pengadilan, nggak ada masalah karena urgensi kita adalah masalah emergensinya, kemudian statusnya. Contoh begini, kadang-kadang misalnya antara jarak rumah sakit dengan jarak polsek lebih jauh. Tentu orang untuk menangani lukanya pasti yang dekat dulu dong. Iya benar. Baru ke tempat yang jauh. Kalau udah jauh dulu lapor polisi, ini lukanya siapa yang mau nanganin? Risikonya lebih besar. Sekarang sampai di situ. Saya ini mau tanya nih Pak ya. Kalau apakah bisa pelaporan visum itu di rumah sakit lain selain di Bayangkara? Ya bisa. Jadi pemeriksaan visum atau pemeriksaan forensik klinik itu bisa di mana saja. Mau di praktek biasa boleh. Mau kita punya tempat praktek, yang penting satu, dokternya legal, izin prakteknya ada. Artinya begini,
bahwa tempat usaha itu sebagai rumah sakit udah pasti ada dong kalau rumah sakit. Nah, klinik itu namanya izin operasional kliniknya itu ada nggak? Ada ya. Kalau udah ada izin operasional klinik dan si dokternya juga memang di situ punya izin praktek atau SIP, itu boleh di mana saja. Hanya saja mungkin kalau memang ini patut dirujuk baru dirujuk. Kalau memang enggak ya udah tanganin aja, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang orang tidak mau ngambil risiko seperti itu. Baik, kita kembali lagi kepada Pak Supri. Kita melanjutkan nih pertanyaan yang tadi nih. Okay. Tadi ini kita kan khusus mengenai visum ya Pak ya, yang forensik klinik tadi ke forensik klinik. Tadi Bapak bilang bisa di tempat-tempat lain. Betul. Tetapi setahu saya itu harus ada ketika si dokter itu melakukan pemeriksaan, minimal dia ada pelatihan dasar tidak untuk menilai tentang batasan-batasan visum gitu. Itu kan tidak semua dokter mengerti gitu. Memang bisa dokter yang melakukan. Ya. Tetapi kan itu harus ada paling tidak ya mungkin pelatihan dasar atau apalah namanya begitu. Oke. Sebagai legalnya ya Dok ya Pak ya. Betul. Yang penting legal utamanya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah izin operasional di mana di tempat bekerja, di mana tempat dia bekerja. Kemudian yang kedua itu adalah izin dia praktek, atau minimal dia ada STR bahwa dia terregistrasi sebagai dokter misalnya, karena di dalam KUHP dijelaskannya adalah dokter. 133 KUHP itu jelas di situ. Jadi surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter, nah kayak gitu bahasanya, dan seterusnya. Atas permintaan tertulis penyidik kepolisian tentang interpretasi hasil pemeriksaan baik luka, keracunan dan seterusnya. Nah jelas di situ di KUHP itu jelas diterangkan bahwa yang boleh menerangkan itu adalah dokter atas permintaan penyidik. Jadi tidak boleh nanti kalau penyidik sudah mengeluarkan surat permintaan, itu suka nggak suka kita nggak boleh menolak, harus mau. Oke Pak, misalnya gini. Gitu. Oke kayak di kita ini kan rumah sakit Bayangkara jelas. Kita punya bagian dari struktur kita sendiri ada khusus mengenai kedokteran kepolisian. Kayak di rumah sakit swasta. Rumah sakit yang lain, rumah sakit swasta yang khusus kita bilang, kok rumah sakit negeri mungkin masih ada keterkaitan ya. Betul. Rumah sakit swasta itu mereka membuat format seperti surat yang diminta oleh pihak kepolisian itu gimana? Apakah mereka mempunyai formatnya atau bagaimana? Atau memang terstandarisasi tidak mengenai formatnya? Ya, jadi prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, standarnya bahwa punya izin praktek. Nah, kemudian untuk apakah dokternya itu harus pelatihan? Tidak juga. Karena prinsipnya begini. Setiap dokter yang sudah dilantik dan menyandang gelar dokter, pasti dia sudah pernah menjalani yang namanya stase forensik. Ya. Nah, di stase inilah dia menimba ilmu tentang prosedur-prosedur dalam penanganan kasus-kasus kedokteran forensik. Artinya, selama dia punya legalitas formil seperti STR ataupun SIP, ya dia nggak perlu pelatihan juga nggak apa-apa. Bisa. Tetapi semakin dia punya pelatihan itu semakin bagus, seperti itu. Jadi tidak harus ada pelatihan. Ya tetap yang penting dia dokter, karena KUHP itu menjelaskannya tidak harus ada pelatihan. Yang penting dia punya SIP dan seterusnya. Yang penting kita harus ingat bahwa di situ adalah visa et reperta. Visum et repertum itu berasal dari bahasa visa et reperta, artinya apa yang kita tulis disitulah yang kita, apa yang kita lihat disitulah yang kita tulis. Jadi nggak boleh menyimpang dari apa yang kita lihat. Jadi nggak boleh kita menulis tuh keluhan, itu nggak bisa. Keluhan itu menjadi dasar objektivitas kita di dalam menuangkan suatu hasil pemeriksaan itu. Saya ambil contoh begini, misalnya seseorang datang atau korban datang, Pak, kepala saya pusing, tadi habis dibentur oleh suami saya ke tembok misalnya. Sampai sekarang saya pusing-pusing mual. Tapi faktanya di sini kita nggak lihat.
Nggak ada tanda-tandanya, jejasnya nggak ada kalau gitu. Pusing itu kan sifatnya subjektif. Subjektif, ya benar. Artinya kita harus memerlukan data pendukung. Sambil contoh misalnya, dengan adanya pusing di kepala, maka kita harus buktikan dengan bukti pemeriksaan penunjang misalnya, seperti rongsen, scan dan seterusnya. Mana tahu memang betul pusing diakibatkan adanya gumpalan darah di dalam otaknya seperti itu. Nah, itu adalah bukti pendukung. Artinya yang disampaikan itu betul. Dari pembenaran itu dari situ. Contoh juga misalnya telinga saya berdengung. Nah, kita lihat di telinganya. Bila perlu, kalau memang kita ragu, punya keterbatasan sesuai dengan kapasitas dokter umum misalnya, kita boleh konsul ke dokter spesialis lain, misalnya kandungan, untuk kasus-kasus kehamilan ya. Kemudian dokter spesialis THT, misalnya ada telinganya yang bermasalah. Kemudian juga ada spesialis lain, ortopedi, misalnya ada fraktur pada saat yang diduga cedera karena kekerasan itu tadi, seperti itu. Gitu. Jadi ini sekarang mengenai formatnya nih, mungkin sahabat-sahabat Bayangkara ini kan ada juga di rumah sakit lain yang sama seperti kita ya dok ya, ya. Dia seorang juga tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri yang lain yang juga kemungkinan ada beberapa yang datang untuk minta visum gitu, minta diperiksa. Betul. Kira-kira nih Pak, format visum itu apakah standarnya seperti itu atau berbeda-beda setiap instansi? Ya, kalau gaya suratnya itu masing-masing gaya institusi di rumah sakit. Tetapi ada format baku yang isinya, jadi begini, yang isinya itu ada 5 bab. Jadi visum itu ada 5 bab. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian yang kedua itu pemberitaan atau isinya, kemudian bab 3 itu misalnya kesimpulan, bab 4 itu adalah penutup misalnya ya. Kemudian di dalam bab pendahuluan itu harus diterangkan misalnya unsur-unsurnya yang terpenuhi, misalnya nama dokternya siapa, waktu pemeriksaannya kapan, nomor suratnya berapa, asal permintaannya dari mana, kemudian tempat pemeriksaannya di mana, jamnya jam berapa. Itu adalah unsur-unsur daripada bab 1 tadi. Nah, itu sudah baku tuh Pak ya? Sudah baku. Kalau itu baku. Iya, jadi begini, ada ya. visum yang standar, ada visum yang unstandar. Nah, sekarang kita nggak mau kan yang namanya visum itu tidak standar. Iya, benar. Kenapa? Ini akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan kita pada saat memberikan keyakinan kepada hakim dari hasil yang kita periksa itu tadi. Nah, ini kan nanti hakim yang akan menilai apakah itu kira-kira meyakinkan hakim atau tidak, seperti itu. Kan namanya alat bukti. Ya, nah, yang standar itu ya tadi saya sebutkan. Karena ada di situ menurut bukunya Prof. Herkutanto ada scoring namanya. Scoring penilaian bahwa ada kriteria-kriteria pada bab-bab di visum itu yang harus kita penuhi. Nah, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah pernah dilakukan penelitian itu 100%. Artinya scoring-scoring itu sudah terpenuhi semua. Ya, jadi yang kita nilai jamnya, waktunya, dokternya semua sudah lengkap ada di situ semua. Sudah terstandar lah ya Pak ya, punya Bayangkara ya. Termasuk beberapa metode pemeriksaan untuk kasus-kasus seksual. Nah, itu mungkin di tempat lain jarang diperiksa. Iya, benar. Di tempat kita selalu kita periksa. Sambil contoh misalnya pemeriksaan malasid krim. Contoh nih, ada kasus seseorang dilakukan perkosaan. Nah, ya kan? Kalau dia usia waktu kejadian dengan pada saat dia diperiksa itu kurang dari 72 jam, maka secara ilmiah itu masih dapat ditemukan ada zat atau spermatozoa. Sehingga ini kita lakukan yang namanya teknik swab vagina. Nah, di swab vagina itu kita lakukan penelitian mikroskopis. Di situ nanti kita lakukan pewarnaan namanya. Nah, dari pewarnaan itulah akan kita temukan apakah ada zat itu atau tidak. Nah, kalau kita temukan ada zat itu, maka kita pastikan bahwa betul telah terjadi persetubuhan ya. Artinya begini, segala yang kita lakukan itu kita harus lakukan SOP yang benar dulu. Masalah hasil itu nomor 2. Yang penting SOP-nya dijalanin dulu. Kan seperti itu. Nah, ini sering juga dan pernah seperti itu, bahkan hasil swabnya itu kita lakukan identifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan DNA. Itu menentukan kalau kita menentukan spermatozoa berarti betul ada penetrasi penis misalnya ke liang senggama si korban.
Tapi untuk membuktikan siapakah dia belum tahu, lebih lanjut baru DNA. Seperti itu. Iya. Baik Pak Supri, ini sengaja saya mengangkat pertanyaan ini bukan apa-apa. Mungkin saya juga melihat mungkin sahabat-sahabat Bayangkara kita yang bekerja di rumah sakit swasta. Ya. Jadi itu kan perlu kita telusuri supaya mereka juga mungkin perlu belajar dari kita mungkin seperti apa formatnya. Iya. Baik Pak, ini kita nanti ini kan baru visumnya kan ya ini kan tentang kliniknya ya. Forensik saya kan klinik, forensik klinik. Sekarang kan kita mau masuk ini ke forensik patologi nih. Yang mengenai yang mati-mati nih Pak ya. Yes, betul. Tapi sebelum sampai ke situ kita jeda sebentar ya Pak ya. Terima kasih. Baik sahabat Bayangkara dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membicarakan mengenai forensik klinik. Ini yang lebih seru lagi nih, forensik patologi klinik ya Pak ya? Patologi. Forensik patologi. Forensik patologi. Oke. Ini hubungannya dengan ya itu tadi belah membedah itu ya Pak ya, buka membuka. Ini agak sangger sebenarnya, agak ngeri-ngeri sedap gitu dengarnya. Kira-kira bisa nggak Bapak ngasih gambaran deh mengenai forensik patologi ini seperti apa? Kasih gambaran secara gamblang saja, yang besar-besar aja dulu. Jadi forensik patologi itu adalah suatu penanganan ilmu kedokteran forensik terhadap korban-korban yang sudah meninggal. Dalam hal ini ada 2 metode pemeriksaan, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dalam ini kalau dalam bahasa kitanya medisnya bedah mayat atau bahasa awamnya otopsi lah seperti itu. Orang biasanya taunya otopsi Pak. Otopsi katanya. Orang kalau dia bilang otopsi dan yang lebih dikenal itu otopsi. Otopsi ya benar. Otopsi ini juga dibagi 2. Ada yang namanya otopsi, satu lagi adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah suatu metode otopsi yang dilakukan melalui prosedur atau melalui proses gali kubur. Kalau pemeriksaannya sama. Jadi gini nih Pak, kalau otopsi itu dia mayatnya masih ada nih gitu ya, masih dia belum sempat dia apa-apain gitu ya. Baik itu dia sudah dalam keadaan membusuk atau masih segar itu relatif. Tapi yang namanya sudah ekshumasi itu udah pasti busuk lah ya. Yang sudah dikubur ya Pak ya. Agak serem saya Pak. Aduh. Takut. Ya, oke Pak, yang lanjutnya. Mayoritas sih kalau ekshumasi kebanyakan sudah membusuk. Karena sudah lebih dari 24 jam. Waduh, ini tunggu Pak. Ini saya mau tanya nih sama Bapak nih. Bapak udah berapa kali melakukan ekshumasi Pak? Udah sering. Udah sering ya? Udah sering. Kalau ekshumasi dari sejak saya gabung di sini 2011 itu sekitar 57. Waduh. Ekshumasi ya. Ekshumasi ya Pak ya? Otopsinya itu sekitar total otopsi 950-an. Dari tahun 2011. 2011 sampai 2022. Sampai sekarang, iya. Berarti sekitar 11 tahun ya Pak ya? Iya. 11 tahun. 11 tahun. Sekitar otopsi 900-an. 970-an. Ekshumasi 50-an. Waduh, gak takut itu Pak kalau tidur gitu, aduh kebayang-bayang gitu, enggak? Kesan pertama memang sedikit-sedikit ya? Iya. Tapi lama-lama kayaknya sudah terbiasa. Gak ada bisikan itu. Serem deh. Ayo Bu, silakan. Ya, lanjut lagi mengenai ekshumasi nih Pak. Seru. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kalau otopsi itu ya pemisahan bedah mayat yang tujuannya adalah untuk menemukan apa yang menjadi penyebab kematian. Nah, kemudian untuk otopsi ini memang hanya dapat dilakukan kalau di dalam KUHAP itu namanya kedokteran kehakiman. Itu istilah dulu. Tapi sekarang itu namanya kedokteran forensik atau spesialis forensik kalau bahasa sekarang. Kalau dulu kan zaman-zaman Belanda orang namanya manggilnya kedokteran kehakiman. Sebetulnya itu adalah dokter forensik sebetulnya. Makanya di KUHAP itu karena dia bentuk kodifikasi, makanya undang-undang itu belum berubah. Masih menggunakan undang-undang Belanda. Nah, dokter forensik ini memang untuk melakukan bedah mayat memang itu spesialisasinya. Nah, jadi untuk pemeriksaan bedah mayat ini itu memang spesialis lain tidak bisa melakukan. Karena itu memang secara etika memang yang boleh cuma dokter spesialis forensik. Seperti itu kalau untuk pemeriksaan otopsi termasuk ekshumasi. Kalau pemeriksaan luar biasa, dokter umum sudah bisa. Kalau kayak visum-visum itu pemeriksaan luar kali ya Pak ya? Pemeriksaan mayat luar kan. Luar. Ini kan kita menangani
korban meninggal. Nah kalau cuman DOA atau PL dan seterusnya itu boleh dokter umum kompetensinya, karena memang itu hanya menilai luka-luka luar. Beda sama otopsi, karena otopsi kan harus dibelah. Pak, tunggu dulu Pak, Bapak jangan bilang DOA, nggak ngerti nanti sahabat Bayangkara yang ada di luar. DOA itu apa itu Pak? Yaitu orang yang meninggal, death of arrival, itu orang yang meninggal sebelum dia tiba di rumah sakit. Nah jadi begini, saya ini juga sekadar masukan dan saran baik kepada kita semua, terutama teman-teman sejawat di rumah sakit. Kalau amang ada ditemukan korban yang memang dugaannya adalah DOA atau meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, sebaiknya betul-betul dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Kenapa? Kita khawatirkan ini memang kita patut diduga adalah terindikasi adalah korban suatu tindak pidana. Ini takutnya begini. Kalau sudah terkait itu korban tidak pidana, misalnya nih, ini non muslim, minta diformalin. Ya hilang ya Pak ya. Betul. Jadi minta diformalin. Sedangkan kita nggak tahu nih, dia baru masuk, tapi kita belum penanganin apa-apa, dia sudah meninggal. Ya benar. Maka pasti keluarganya minta, dok aku minta diformalin. Maka itu melanggar undang-undang. Jadi dokternya bisa ada sanksi hukum. Jadi nih sahabat Bayangkara ya, khususnya para teman sejawat dokter ya, minta supaya itu tolong diperhatikan benar. Jadi kalau setiap pasien yang datang sebelum tiba di rumah sakit kita sudah meninggal, tetap dilakukan pemeriksaan ya Pak ya. Pemeriksaan luar istilahnya Pak ya. Pemeriksaan luar aja cukup. Pemeriksaan luar ya. Minimal begini. Yang pertama, jangan serta-merta langsung dikeluarkan surat kematian. Yang kedua, jangan serta-merta juga dilakukan formalin dan seterusnya sejenisnya. Itu sebaiknya dipastikan betul-betul bahwa kalau kita sudah melakukan pemeriksaan luar, kita menilai lukanya akhirnya aman atau tidak ada masalah, karena standarnya begitu. Kalau ini kita sudah kerjakan, kita keluarkan surat kematian, nggak ada masalah. Apa tidak ada di dalam, misalnya gini, maksud saya tuh secara hukumnya, secara aturan di dalam mediko-legal kedokteran lah ya Pak ya, saya bilangnya mediko-legal kedokteran, dicatatkan bahwa setiap pasien yang DOA wajib hukumnya diperiksa pemeriksaan luar gitu. Apa nggak bisa dibuat itu menjadi suatu kewajiban di setiap rumah sakit? Itu gimana tuh tanggapannya? Seharusnya ini ada di setiap rumah sakit dalam bentuk SPO masing-masing. SPO masing-masing ya. Khusus rumah sakit Bayangkara sudah saya buat sejak tahun 2014. Sudah ada itu. Jadi setiap orang yang DOA, yang pertama tidak boleh dikeluarkan surat kematian sebelum dilakukan pemeriksaan luar mayat. Iya benar. Kemudian kalau untuk penanganan lebih lanjut, terlebih dahulu kita lihat ini ada dikasih luka-luka apa enggak. Kalau ada luka-luka, kita harus punya kewajiban melapor kepada pihak kepolisian. Saya pernah dulu keluarganya, ini saya punya cerita. Jadi saat itu ada si suami, saya nggak perlu cerita asalnya dari daerah mana. Dia bawa istrinya, dia sudah keadaan meninggal, ke rumah sakit Bayangkara, ya kan. Kemudian pada saat itu kami dengan tim atau dokter yang jaga saat itu menanyakan kenapa, gitu kan, terjatuh dari kamar mandi, sudah meninggal ya seperti itu. Katanya terjatuh. Oke, habis itu dia memaksa supaya lakukan formalin karena kebetulan non muslim. Dia minta formalin dan seterusnya. Nah saat itu SOP-nya di rumah sakit kita kebetulan setiap yang meninggal karena DOA tadi, kita wajib masuk ke kamar jenazah. Akhirnya walaupun beberapa menit atau beberapa setengah jam kalau tidak salah waktu itu, kita lakukan pemeriksaan luar. Nah, faktanya di dalam pemeriksaan luar itu kita temukan beberapa luka yang sedikit janggal. Contoh, luka-luka tidak lazim kalau orang jatuh, seperti itulah kira-kira ya. Ada luka di kepala, ada luka di bibir, yang saya agak menjadi tolak ukur yang betul-betul mengindikasikan bahwa ini agak aneh adalah adanya memar di bibir. Ya, ada memar di bibir yang polanya ya, kayak kalau saya berdasarkan pengalaman, polanya seperti kayak kasus bekap. Iya benar. Nah, kenapa? Kan dia datang itu karena namanya istri. Ini mohon maaf nih, katakan orang marga, kan dikasih lipstik. Dikasih bedak. Iya benar. Kalau di kamar mayat
kita semua bedak, semua lipstik kan kita hapus. Iya, benar. Nah, pada saat kita menghapus daerah bibir itu kita temukan adanya memar. Nah, ini yang kita patut kita duga adanya indikasi pidana. Nah, ternyata saat itu saya melakukan konsolidasi dengan teman-teman penyidik. Di mana TKP-nya, rumahnya saya telusuri. Saya kemudian penyidik juga melakukan olah TKP di mana rumahnya. Nah, akhirnya sampai kepada otopsi. Nah, hasil itu semua kita sudah rangkumin bahwa memang murni yang bersangkutan meninggal karena dibunuh suami. Bentar dok, bentar. Ini mengenai otopsi dan mengenai bunuh. Kita jeda dulu ya dok ya. Agak seru nih kayaknya nih. Baik, kita jeda sebentar sambil untuk beristirahat ya. Oke, kita kembali lagi bersama Pak Supri dengan topik sekarang yang agak serem-serem dikit, serem-serem gitu. Bisa Pak dilanjutin lagi nih, seru nih tadi cerita tentang yang bapak-bapak membuat ternyata dia membunuh istrinya itu loh Pak. Ya, jadi ini memang dilema kalau kita tidak jeli menangani suatu hal-hal yang sepatutnya kita tangani, sayang, kasihan. Iya, benar ya. Terutama untuk para korban-korban itu. Jadi terlewati ya Pak. Betul, terlewati. Akhirnya nggak ada masalah gitu. Kesannya kan ini meninggal wajar. Tapi ini justru menurut saya pengalaman yang dialami oleh Bapak ini memang perlu kita beritahukan kepada sahabat-sahabat Bayangkara, khususnya teman sejawat kita dokter yang ada di rumah sakit swasta ya Pak ya. Karena itu mestinya pengalaman yang sangat bermanfaat supaya mereka juga lebih berhati-hati di dalam menangani. Kadang-kadang kan kalau ada pasien datang di OA, ya udah dia cuma diterangin dia sudah meninggal di jalan, cuma itu doang. Tapi kita dari rumah sakit tidak mempunyai backup resumenya gitu dengan keadaannya. Pokoknya apapun bentuknya kita tidak terlalu serta-merta percaya dengan keluarga-keluarga yang membangun. Karena begini, dari kasus tadi endingnya adalah agak seru sedikit. Di mana saat itu penyidik datang, si suaminya marah-marah. Kenapa harus ada polisi dan seterusnya dan seterusnya? Iya. Karena sudah mulai ini. Dia pun sudah mulai takut kan? Polisi kok sudah datang ini kan? Gitu. Kenapa? Oh, akhirnya penyidik lakukan olah TKP oleh tim. Ternyata memang di situ ada bekas. Awalnya dia bilang terjatuh. Nah, sekarang ada bekas gantungan. Ada bekas gantungan di rumahnya dia yang mungkin belum sempat diturunin ya. Seperti itu. Sehingga waktu itu pas di olah TKP ini gantungan. Nah, dari awal dia terjatuh berubah menjadi gantung diri. Bunuh diri gitu. Iya, bunuh diri. Ternyata ngeliat dari bunuh diri pola lukanya nggak ketemu. Kalau bunuh diri otomatis harus ada jejas ya, jejas di leher. Ada jejasnya di leher, tapi tidak signifikan berdasarkan pola-pola luka itu tidak khas gitu seperti orang yang kasus gantung lah seperti itu. Iya, benar. Kemudian pada saat itu keluarganya menolak. Waktu itu saya agak ulet, penyidik waktu itu kita koordinasi. Nah, ini keluarganya ada penolakan. Saya bilang nggak usah khawatir karena ada jurusnya di dalam pasal 222 KUHP jelas di situ. Barang siapa menghalangi proses otopsi, itu akan dipidana. Nah, itulah kira-kira bahasanya. Nah, jadi dengan dasar itu, karena apa? Kewenangan otopsi mutlak kewenangan penyidik. Apabila diduga adanya suatu peristiwa pidana di situ. Nah, yang wajib sama pihak keluarga itu hanya memberitahu, bukan meminta persetujuan. Ini harus memberitahu saja ya. Jadi tugas kita selaku petugas medis ya atau penyidik itu hanya sifatnya memberitahu kepada pihak keluarga. Bukan meminta persetujuan. Nah, ini penting. Ini harus betul-betul kita pedomani. Karena beda konotasinya. Kalau kita minta persetujuan, seandainya kalau pelakunya keluarga sendiri gimana kira-kira? Setuju nggak mereka? Enggak, pasti enggak sih. Tapi kita hanya memberitahu. Masalah dia setuju atau tidak
nggak ada urusan. Terserah penyidik karena punya kewenangan penyidik sesuai dengan KUHP 134, 133 dan seterusnya. Nah, di situ itu kewenangan kita di situ sangat luas. Yang menghalang-halangi ada ancaman hukumannya. Saya pun kalau nggak mau ngotopsi diancam hukumannya begitu, seperti itu. Jadi memang saya salut nih Pak Supri ini. Otopsi iya. Hukum-hukum tahu, saya aja KUHP itu apa saya nggak tahu itu. Kok bla 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 hukumnya itu kok paham semua gitu. Aduh. Ya kan ini memang udah surprise. Udah biasa. Dan penyidik pun kadang-kadang sering kita edukasi, konsolidasi supaya apa? Supaya jangan sampai marwah institusi khususnya profesi kita di kedokteran forensik juga menjadi taruhan. Jadi kayaknya harus imbang-imbangan dengan penyidik jadinya Pak ya mengenai KUHP itu ya. Betul. Jadi yang seperti kasus itu tadi akhirnya mau nggak mau keluarganya kan. Jadi mau tak mau ya mengikut karena sudah ada undang-undangnya ya. Bahkan saya salut waktu itu Pak Kapolseknya ya. Saya Kapolseknya waktu itu di Pekanbaru. Dia menyatakan, saya tidak akan memberikan jenazah ini sebelum dilakukan otopsi karena mayat ini adalah barang bukti buat kami. Nah itu pernyataannya. Saya salut waktu itu. Silakan kalau Anda tidak suka, silakan tuntut kami. Tapi bagaimanapun nih mayat akan saya lakukan otopsi. Gitu loh bahasanya. Jadi dia mau pertegas gitu ya? Iya, saya kan sudah kasih tahu masalah lu setuju atau enggak gimana. Kan sekarang banyak. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Bener, kalau kita minta persetujuan keluarga, apakah kita nggak berdosa gitu? Gitu loh. Itu memang tajamnya KUHP itu memang disitulah pentingnya. Nah, bahkan di luar negeri itu yang saya ketahui, itu kalau dia mau otopsi, ya, dia cuma nulis surat ke keluarganya. Yang terhormat keluarga atas nama ini bahwa saya akan melakukan otopsi. Kasih surat. Sekedar pemberitahuan. Sekedar sesuai KUHP ya. Karena sesuai KUHP. Iya, benar. Di Indonesia ini masih enak. Kita datang, kita panggil, kita ajak duduk, kita ajak ngopi, ya dong. Kita ajak konsultasi karena memang kekeluargaan kita kan tinggi. Budaya kita kan budaya timurannya tinggi. Makanya kita selalu ngajak rembu, ajak komunikasi. Kalau di luar negeri nggak ada, pakai surat aja. Terserah kalau mau dia mau terima enggak ya sudah. Gitu. Jadi nggak ada urusan. Jadi nggak ada sanksi hukumnya buat penyidik kalau memang dia diyakini itu adalah suatu peristiwa pidana. Makanya kewenangan penyidik ini sangat luas di kepolisian seperti itu. Sekarang nih saya kembali ke Pak Supri nih. Ya. Nah, ceritanya nih cerita Pak Supri dulu deh. Selama menjalani yang judulnya di dunia forensik ini. Suka dukanya seperti apa? Yang jelas nih suka dukanya. Ini otopsi suka ngerjainnya tengah malam. Itu yang jelas itu sama saya. Ya Pak ya. Betul. Suka ngerjainnya tengah malam ya. Nggak pernah jarang pagi siang ya. Jam kerja tuh jarang ya. Iya. Mungkin curhatan hati Pak Supri perlu juga nih kami dengar ini. Sahabat-sahabat Bayangkara mungkin perlu tahu ini. Mereka kata ternyata di Bayangkara itu bagian forensik itu agak menyedihkan atau sungguh ngeri kerjanya gitu. Ya monggo Pak. Jadi memang lazimnya kebanyakan kalau kami memang mengerjakannya karena kan waktu otopsi itu butuh waktu sekitar 3-4 jam. Bahkan sampai ada 6 jam kalau case-nya itu agak sedikit sulit ya. Saya ambil contoh kemarin ada case-case luka tembak itu perlu memerlukan ketelitian terutama dalam mengambil proyektil peluru di dalam tubuh korban. Karena begini, karena prinsip kita di dalam otopsi, prosedur otopsi itu segala hal yang berkaitan dengan benda asing itu seyogyanya kita keluarkan, harus dikeluarkan dari tubuhnya. Jadi nggak boleh ditinggal. Jadi kecuali kalau misalnya ada keluarganya yang kita koordinasi, Pak ini kita temukan ini misalnya kita pasang pen ya, pasang pen tindakan medis lah. Ya itu Pak nggak perlu diinin, silakan aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mohon maaf kadang-kadang kita temukan benda-benda asing di mohon maaf di alat-alat sensitifnya lah seperti itu. Kayak sosok ya Pak ya? Iya seperti itu. Kalau memang ada juga Pak si Anu ada ini mau dilihat, kalau yang ada dong diambil gitu. Jadi kadang-kadang ada juga yang keluar seperti itu. Kemudian cincin dan semuanya kita keluarkan. Nah memang pengerjaan kita selalu banyak terjadi pada saat malam hari. Ya kita tidak tahu namanya. Sifatnya kan insidentil. Kita juga nggak mau misalnya mayat kita atur waktunya jam sekian ya, jam sekian kita tolak nggak bisa. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa. Ya. Pokoknya benar. Apapun dan siapapun itu nggak ada yang bisa. Kuasanya kuasa Allah semua seperti itu. Jadi
datangnya kapan, orang meninggal siapa yang tahu, siapa yang ngatur gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, karena ini adalah kebutuhan penyidikan. Seperti itulah kira-kira. Jadi sering tugasnya malam ya Pak ya? Ya, kebanyakan seperti itu. Kayak kelelawar dong. Ya tidak sedikit juga sih. Banyak juga yang kita lakukan siang, pagi hari. Kadang-kadang kalau misalnya kita datangnya di atas jam 3 misalnya, kita kerjakan pagi ada juga. Tapi pada saat jam segitu kita lakukan pemeriksaan luar dulu misalnya seperti itu. Ini sebelum lanjut nih kita ya Pak ya, mengenai saya tengok nih Bapak ini termasuk enjoy gitu. Ini sebelum lanjut pertanyaan kita jeda dulu sebentar ya Pak ya. Boleh. Baik, kita jeda sebentar. Halo sahabat Bayangkara dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi keempat saat ini. Dan ini adalah sesi terakhir, kalau nanti ternyata kita masih seru, kita akan lanjutkan ke sesi berikut, episode berikutnya ya Pak ya. Dan tetap dengan narasumber kita Pak Supri. Baik Pak, ini satu pertanyaan, kalau menurut saya ini sangat berguna bagi teman-teman sejawat, sahabat-sahabat Bayangkara, teman sejawat dokter, yang ada di rumah sakit swasta, di klinik-klinik yang kadang-kadang juga suka menerima, klinik rawat inap khususnya gitu ya, yang menerima pasien ada yang meninggal, DOA atau apapun itu misalnya. Bagaimana membedakan ini meninggalnya wajar atau tidak wajar? Mungkin maksud saya yang garis besar dan yang memang gampang dinilai sama teman-teman sejawat dokter deh gitu. Jadi prinsip di dalam penanganan kasus wajar itu sudah jelas. Meninggal di rumah sakit dan karena proses penyakitnya kemudian dia meninggal, itu wajar. Itu wajar. Ada alur, ada prosedurnya, ada prosesnya ya. Pernah dia datang dirawat, pemeriksaan penunjang dan seterusnya, ya seperti itu. Itu matinya meninggal wajar. Wajar bagaimana dengan meninggal yang tidak wajar? Ada beberapa item yang saya harus bagi. Yang pertama itu kasus kecelakaan lalu lintas. Itu termasuk apapun bentuknya, kita nggak tahu apakah itu ditabrak ataupun jatuh sendiri, kita nggak perlu prosesnya. Yang kita penting adalah pemeriksaannya, fakta-fakta yang kita lakukan di situ. Kalau ada luka, berarti ini adalah suatu dugaan kematian yang tidak wajar. Kemudian yang kedua adalah kasus pembunuhan. Memang ini jelas, kalau ini mungkin sudah tahu semua lah ya. Ya sudah pasti dibilang tidak wajar. Iya, yang ketiga itu kasus tenggelam. Nah, kenapa saya bilang kasus tenggelam termasuk kematian yang tidak wajar? Karena kita belum tahu ini tenggelamnya betul-betul menenggelamkan diri ditenggelamkan atau orang lain. Nah, justru kalau ditenggelamkan orang lain tentu ini case-nya beda dong. Artinya ada pelaku yang melakukan itu. Ya, kemudian selain tenggelam juga ada kasus keracunan. Nah, sama halnya dengan tenggelam. Keracunan ini bisa menenggak racun sendiri atau bisa ada racun yang dibubuhi di makanannya si korban itu. Kayak kasus Mirna ya Pak? Iya, Mirna, almarhum Munir. Iya, benar. Kemudian juga ada kasus gantung diri. Itu juga kita belum tahu apakah ini digantung atau memang karena gantung dirinya. Makanya case-case gantung, keracunan, tenggelam ini termasuk kematian yang tidak wajar. Jadi sioknya kalau teman-teman sejawat menemukan beberapa item yang dugaannya karena apa yang saya sebutkan tadi, maka minimal wajib dilakukan pemeriksaan luar mayat. Minimal pemeriksaan luar mayat. Iya. Sama dengan DOA tadi. Ini sama perlakuannya. Kita minimal melakukan pemeriksaan luar mayat. Kemudian setelah kita nilai luka-lukanya, baru kita keluarkan surat kematiannya. Nah, tidak lanjutnya kalau keluarganya itu misalnya atau penyidiknya itu nanti minta otopsi, kalau enggak ya enggak. Minimal kita sudah punya data secara pemeriksaan luar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dapat berkoordinasi dengan penyidik, di lapangan, hasil olah TKP-nya mengarahnya kemana. Ini juga penting, karena kita harus mendapatkan data ini. Kalau enggak kita memang sulit. Maka dari itu apapun yang kita lakukan seyogyanya memang kita harus berkoordinasi
dengan penyidik kepolisian itu sendiri, gitu seperti itu. Mungkin kalau misalnya seperti Bapak bilang kecelakaan, ya itu mungkin ada orang yang membawa, gitu Pak ya. Jelas ini ada polisi yang bisa bertanggung jawab. Terkadang yang seperti yang Bapak cerita tadi, DOA tadi, itu kadang-kadang keluarga. Kita tidak ada melapor ke polisi kan, keluarga yang membawa. Otomatis kan itu kalau ada polisi yang membawa, itu kalau menurut saya pasti sejawat dokter pasti sudah akan melakukan pemeriksaan deh, secara pemeriksaan luar. Tapi kalau yang tidak dibawa ini, tidak ada polisinya, ini yang kadang suka terlewat. Kalau menurut saya ya, suka terlewat dan tidak dilakukan pemeriksaan luar, dan itu sangat berisiko kalau menurut saya. Betul. Kalau memang begini, teman-teman sejawat itu kalau misalnya sudah diyakini, oh iya dia meninggalnya di rumah, dia tinggalnya sama sendiri misalnya atau sama siapa yang lain, terus didukung oleh keterangan-keterangan saksi tetangga-tetangganya memang benar dia ini, dan kita tidak menduga tidak ada indikasi ke arah sana. Kalau saya jadi penyidik ya ke arah sana, dan ini memang meninggal tidak ada indikasi ke arah pidana, ya silakan aja. Tapi tetap prosedur PL-nya tetap dilakukan. Karena nanti itu pasti akan dinilai. Karena SOP kita memang seperti itu. Seyogyanya begitu. Iya benar. Jadi memang sejawat dokter kita yang ada di lapangan yang memang yang misalnya kayak di Bayangkara sih ya oke lah, karena kita kan sudah menjadi bagian kerjaan kita ya, kedokteran, kepolisian itu pasti kita mendukung deh. Kita sudah punya prosedurnya, kita sudah punya tata cara. Tapi memang ada beberapa teman-teman di rumah sakit, khususnya di bagian instalasi kamar jenazah ataupun instalasi gawat darurat, itu sering juga berkonsultasi ke kita. Kalau misalnya ada temuan seperti ini, kan kita juga begini. Kita ini di Rumah Sakit Bayangkara ini kan ada juga mahasiswa kedokteran yang menjalani stase forensiknya di sini. Mungkin dia setelah lulus untuk kerja di Rumah Sakit A gitu ya, di Pekanbaru, di Rumah Sakit B, misalnya di misalnya Kepri, kemudian ada juga di Kalimantan, itu tidak pernah putus komunikasi. Jadi kalau mereka ada ketemu kendala yang seperti ini yang dulu tidak pernah didapatkan pada saat stase, mereka selalu berkoordinasi. Banyak di Pekanbaru juga begitu. Misalnya kayak Safira, kemudian rumah sakitnya Aulia itu sering-sering, terus Prima juga itu kadang-kadang kalau ada hal-hal yang tersangkut masalah ini, mereka selalu berkoordinasi dengan kita, khususnya di bagian kedokteran forensik. Jadi nanti saya bisa mengarahkan kalau memangnya itu korban kira-kira pidana, dia harus begini dan seterusnya. Bahkan saya bisa bantu melakukan komunikasi kepada penyidik wilayah tempat kejadian perkara itu terjadi, seperti itu. Oke, jadi ini menjadi ilmu yang kalau menurut saya sih ilmu yang bermanfaat ya dok ya Pak ya, sama sejawat dokter. Pertanyaan terakhir, apa yang membuat Bapak enjoy di dalam melaksanakan pekerjaan yang seperti ini? Waktunya Pak 3 menit. Jadi kalau enjoy itu tergantung ya. Kita yang penting kalau saya prinsip kerjanya ikhlas. Iya, setuju kalau itu. Ikhlas dulu. Karena kalau nggak ikhlas, jam berapapun kita kerjakan itu nggak nyaman. Iya benar. Nggak nyaman. Pokoknya kita kerja ikhlas dulu. Dan ini karena juga sesuai dengan bidang profesi saya. Beberapa kali saya ikut pelatihan maupun kejuruan juga sesuai dengan kompetensi saya di bidang kedokteran forensik. Jadi selain saya punya ilmu, ya kan, saya juga memang sesuai karakteristik saya memang senang melakukan itu, sehingga apa yang saya lakukan itu selalu nyaman, tidak ada keluhan, tidak ada ganjalan, hal-hal yang sedikit mengganggu lah, seperti itu. Intinya kita mencintai pekerjaan kita dan kita melakukannya dengan ikhlas. Betul, ya Pak ya, benar. Gitu. Jadi sesulit apapun pekerjaan itu, kalau kita memang mencintai pekerjaan kita dan kita melakukannya dengan ikhlas, dengan harapan itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini yang saya sampaikan, prinsip saya bekerja yang paling penting adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, benar. Ya kan? Ya, kita menemukan luka bermanfaat untuk korban dan keluarganya. Ya kan? Ya, benar. Kita mencari karena begini, kita kan antara dua nih. Kalau kita apakah kita berpihak kepada korban
apakah kita berpihak pada tersangka? Kalau memang betul itu nggak ada luka, berarti kan diuntungkan tersangka. Yang tersangka, yang diduga pelaku kan. Tapi kalau memang benar pidana itu terjadi, tentunya akan menguntungkan si korban. Nah, dua sisi ini betul-betul memang pertanggungjawabannya juga ke akhirat ya. Artinya memang saya memang kalau bekerja bagaimanapun, sekecil apapun, bagaimanapun kita bekerja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Oke, jadi yang saya salut nengok Pak Supri ini, pertama kerjanya itu selalu waktu jam-jam kritis, jam-jam tidur, tetapi tetap enjoy. Itu saya salut. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang luar biasa dijumpai selama menjalani pekerjaan nih Pak. Banyak. Contohnya apa tuh Pak? Hal-hal yang mistis juga ada. No. Itu kayaknya kita jeda aja dulu ya Pak ya. Kita berikutnya saja ya Pak ya. Percakapan. Jangan sekarang. Waktu kita dikasih cuma 1 menit lagi Pak. Ya kalau mau cerita hal-hal yang bersifat mistis banyak. Nah nanti Pak, nanti kita lanjutkan di sesi berikut, di episode berikutnya. Baik sahabat Bayangkara yang dimanapun Anda berada, saya pembawa acara di sini, Mas Rida, saya berharap sahabat-sahabat Bayangkara dimanapun berada, khususnya sejawat-sejawat dokter mendapatkan ilmu, masukan yang bermanfaat dari perbincangan kita saat ini. Intinya, apapun yang kami lakukan, obrolan saat ini, kami hanya ingin bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat Bayangkara dimanapun berada, khususnya teman-teman sejawat yang belum mengetahui tentang forensik, Pak ya, forensik ini. Jika ingin bertanya, silakan bisa langsung ke kami atau menghubungi website di Rumah Sakit Bayangkara jika ada yang ingin dipertanyakan mengenai forensik ini. Kami membuka dengan lebar semua pertanyaan, kami terima. Dan nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan Pak Suprianto. Baik Pak Supri, terima kasih untuk bincang-bincangnya saat ini. Senang berbincang dan kita akan menantikan episode berikutnya. Baik, terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, salam presisi.